Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 8. Setelah sarapan selesai, Kirana merapikan piring serta gelas yang sudah kosong. Dia akan bawa keluar, dia tidak nyaman berdua dengan Brian. Bukan apa-apa, dia hanya tidak ingin dibilang perempuan yang memanfaatkan keadaan. Kamu cepat sekali selesai makannya, kata Brian. Ya, karena saya lapar jadi cepat habis, jawab Kirana. Kucing saja kalau makan walaupun mencuri, dia tetap tenang makannya. Ucap Brian. Tapi saya bukan kucing. Dan makanan ini juga bukan hasil mencuri, jawab Kirana ketus. Dia tidak terima disamakan dengan kucing, dia hanya tidak mau lama-lama berdua terus dengan Brian. Bisa gawat dengan hatinya, apalagi saat ini Brian terlihat sangat eksotis di mata Kirana. Tubuh berkeringat dengan kaos tanpa lengan, selesai fitness pula. Tubuh hotnya naik 1000%. Bagi Kirana itu bahaya untuk hatinya, jadi lebih baik dia menghindar saja. Lagi pula, wajar saja dia dan Brian bisa saling jatuh cinta. Tapi tidak wajar baginya, karena dia sendiri menyadari siapa dirinya. Aku tidak menuduhmu disamakan dengan kucing. Oke, kamu sedang menghindariku? Kata Brian lagi. Kirana menatap Brian, menghindar kenapa? Saya tidak punya masalah dengan Anda, kenapa saya harus menghindar? Jawab Kirana. Brian tersenyum, dalam benaknya Kirana sangat aneh dan membuat penasaran. Dia tertarik dengan pribadi Kirana, karena jarang sekali seorang gadis dekat dengan anak kecil. Apalagi anaknya sendiri yang terbilang pemilih jika berteman. Dia sendiri merasa aneh, Michelle bisa akrab dan mudah menerima Kirana. Meski dulu butuh waktu 3 hari untuk menaklukkan hati Michelle. Dia saja tidak bisa mengambil hati Michelle, tapi Kirana dalam 3 hari bisa mengambil hati Michelle. Atau bahkan kurang dari 3 hari, karena waktu 3 hari itu batas yang dia berikan pada Kirana. Kirana, kamu kuliah jurusan apa? Tanya Brian lagi untuk mencegah Kirana pergi dari hadapannya. Benar saja, Kirana duduk lagi dan melihat ke arahnya sejenak, lalu membuang muka ke samping. Ini bukan sedang wawancara kerja kan, Tuan? Tanya Kirana. Terang saja Brian tertawa keras, merasa lucu dengan jawaban Kirana. Kenapa Anda tertawa? Kamu lucu. Baiklah, tidak usah dijawab. Sebaiknya kamu bawa piring-piring kosong itu, kata Brian. Dia melangkah pergi dan melanjutkan kembali fitness. Kirana melihat Brian sedang mengangkat barbel, yang entah berapa kilo beratnya. Namun jelas, itu terlihat sangat berat jika dia yang mengangkatnya. Dia pun pergi membawa nampan berisi piring dan gelas kosong. Brian menatap kepergian Kirana dari ruangan fitnessnya. Hari liburan akhirnya tiba, perjalanan menuju pantai cukup lama, tempatnya jauh dari rumah Brian. Dia sengaja memilih pantai agak jauh, karena bisa lebih lama bermain dengan anaknya. Brian sadar, dia jarang sekali mengajak anaknya jalan-jalan. Meski Michelle jarang meminta liburan, tapi dia merasa bersalah jarang sekali mengajak anaknya jalan-jalan karena sibuk bekerja. Mungkin karena setiap kali Michelle pulang sekolah, Brian tidak ke kantor lagi. Hanya asistennya saja yang bekerja seterusnya. Dan kali ini dia beruntung, Kirana siap menemani anaknya bermain di rumah sampai dia pulang kantor hingga petang. Pi, kok pantainya jauh banget sih? Tanya Michelle. Iya sayang, papi ingin lebih lama liburan sama Michelle. Jawab Brian. Sama Tante Kiran juga Pi, masa sama Michelle aja? Kan Tante Kiran juga ikut, protes Michelle. Iya, Tante Kiran juga. Oh ya Pi. Kemarin aku ditanya sama mamanya Dora, kata Michelle bercerita. Ditanya apa? Mami baru Michelle, jawab Michelle. Brian diam. Kirana juga jadi malu, jika Michelle cerita tentang minggu lalu di sekolah. Tapi Brian bisa menebak, kenapa Michelle ditanya itu. Michelle jawab apa? Tanya Brian sambil melirik Kirana. Kirana sudah merah pada wajahnya, dia membuang muka ke arah jendela. Bukannya dia minder, tapi karena memang malu diakui oleh Michelle sebagai mami barunya Michelle. Ya aku jawab aja, Tante Kiran itu mami baru Michelle.
Brian melirik Kirana yang merasa malu, dia masih membuang muka ke arah jendela. Oh, bagus itu. Beneran, Pi? Iya, kenapa tidak, jawab Brian santai. Wah, berarti beneran ya, Pi, Tante Kiran itu jadi Mami Michelle. Kata Michelle antusias. Uhuk-uhuk, Kirana terbatuk karena kaget dengan ucapan Michelle itu. Dia tidak menyangka Michelle akan cerita sama Brian, seketika wajah Kirana merona karena malu. Asyik, Michelle punya mami baru, teriak Michelle penuh kegirangan. Dia memeluk Kirana dengan erat, membuat Brian tersenyum simpul. Sedangkan Kirana sendiri merasa aneh, anak dari majikannya itu berharap dia jadi maminya. Mobil Brian sampai juga di area pantai, Michelle tidak sabar untuk bermain air pantai dengan Kirana. Tante, ayo kita main air, ajak Michelle. Jangan jauh-jauh Michelle, ini ombaknya tinggi banget. Kirana memperingatkan Michelle. Tapi Michelle tidak mempedulikan ucapan Kirana. Dia terus menerjang ombak yang sedang menggulung, bersama dengan orang-orang yang juga ikut menghadang ombak itu. Satu sapuan mengenai Michelle dan lainnya, mereka terdorong ke belakang. Kirana takut dengan ombak yang menggulung dengan dahsyat itu. Namun dia tetap bersama dengan Michelle, agar Michelle tidak terlalu ikut lebih dalam lagi. Gulungan ombak kedua, Michelle terjungkal ke belakang. Kirana mendekat, dia mencari Michelle, tapi ternyata tidak ada. Kirana panik, dia pun mencari kemana-mana dengan memanggil-manggil Michelle. Michelle, kemana kamu? Teriak Kirana sambil berjalan ke sana kemari mencari Michelle. Kirana semakin panik ketika ombak besar datang lagi, dia pun memberanikan diri untuk maju dan mencari Michelle. Michelle! Semua orang kembali tertawa seperti tadi, karena merasa tantangannya sangat nyata di deru ombak besar. Mereka tidak tahu, Kirana sedang panik mencari Michelle. Kirana melihat ombak besar, dia pikir Michelle masuk ke dalam ombak besar itu. Jika memang Michelle terbawa ombak besar, dia akan menariknya. Dari pandangan Kirana, Michelle terbawa ombak. Dia pun dengan nekat masuk pada gulungan ombak dan berteriak. Michelle! Sedangkan, seseorang berlari mengejar Kirana, yang ternyata dia sendiri terbawa ombak. Brian berlari mengejar Kirana, dia tidak peduli dengan gulungan ombak. Yang dia pikirkan Kirana harus dia bawa dan ditarik olehnya. Hap! Brian mendapatkan tangan Kirana, ternyata yang terbawa ombak itu Kirana. Brian membopongnya lalu dia bawa ke tepi pantai, Kirana tidak sadarkan diri. Brian memompa jantung Kirana agar air yang sudah masuk keluar. Kirana, bangun! Orang-orang serta Michelle ikut mengerumuni Kirana dan Brian, yang sedang memberikan PCR. Air memang keluar dari mulut Kirana, namun Kirana tetap belum sadarkan diri. Lama Brian memberikan pertolongan, tapi Kirana belum sadarkan diri. Akhirnya dengan cepat, Brian memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut. Dia menutup hidung Kirana dan membuka mulutnya, lalu dia menyalurkan nafas melalui mulutnya ke mulut Kirana. Satu kali Kirana tidak juga bangun. Hingga yang ketiga kali baru Kirana sadar, dengan kembali memuntahkan air laut, yang masuk ke dalam rongga mulutnya. Uhuk uhuk uhuk. Uf. Syukurlah kamu sudah sadar. Ucap Brian, yang masih di atas Kirana dengan tatapan khawatirnya. Keduanya saling pandang, lama hingga Michelle berteriak memanggil Kirana. Tante Kiran sudah sadar? Tanya Michelle. Dia mendekat pada Kirana yang masih terbaring, dan Brian masih menatapnya. Kirana pun berusaha bangun dan duduk, Brian membantu Kirana duduk. Bajunya basah semua, meski masih lemah Kirana berusaha untuk bangun. Tante tidak apa-apa kan? Tanya Michelle cemas. Tidak apa-apa, Michelle kemana Tante cari? Tanya Kirana, dia melihat Michelle baik-baik saja. Michelle tadi ke papi, Tante. Michelle harus jadi aku ke papi minta minum, kata Michelle. Kirana diam, dia seperti dituntun untuk menyelamatkan Michelle yang terbawa ombak besar itu. Seakan Michelle meminta tolong padanya, sehingga dia berteriak mendekat pada ombak besar yang menggulung. Bayangan dalam pikirannya dia melihat Michelle terbawa ombak. Kamu kenapa mengejar ombak yang sedang besar? Tanya Brian heran. Aku kira Michelle terbawa ombak.
Jadi aku mengejar Michelle di gulungan ombak itu, jawab Kirana. Brian dan Michelle diam, lalu Kirana memeluk Michelle erat. Dia bersyukur Michelle selamat. Syukurlah Michelle tidak apa-apa, kata Kirana sambil memeluk Michelle. Brian tertegun. Di saat dirinya dalam bahaya dan hampir saja celaka, Kirana malah memikirkan keselamatan anaknya. Ada rasa tenang dan senang, ketika dia tahu Kirana benar-benar menjadi sosok perempuan yang dia cari. Menjaga anaknya dan mengkhawatirkan keselamatan anaknya, meski dirinya dalam bahaya. Sebaiknya kita pulang saja. Ombaknya tidak bagus untuk bermain air, kata Brian. Dia juga basah kuyup karena menolong Kirana. Jadi main airnya sebentar pi? Tanya Michelle. Iya sayang, kan Tante Kirana basah bajunya. Papa juga harus ganti baju, jawab Brian. Lalu ketiganya pun beranjak pergi dari sisi pantai itu, menuju kamar mandi untuk berganti pakaian. Ketiganya sudah kembali ke rumah, kini Kirana bersiap untuk pulang ke kosnya. Dia mengambil tasnya dan hendak berpamitan pada Brian. Kamu mau kemana? Tanya Brian. Saya mau pulang, Tuan. Ini sudah sore kan, waktunya pulang, jawab Kirana. Kamu di sini saja, tidak usah pulang ke kostan lagi, kata Brian. Dia menuju dapur untuk mengambil air minum di dalam kulkas. Maksudnya saya menginap? Tanya Kirana bingung. Brian menenggak air mineral dari dalam kulkas. Laju air mineral di tenggorokannya terlihat jelas oleh Kirana, membuat dia menelan ludahnya sendiri. Kamu akan tinggal di sini selama bekerja, kata Brian dengan datar saja. Tapi aku hanya bekerja sampai jam 2 siang, itu pun kadang pulang lebih sore. Anda mempekerjakanku sebagai apa, Tuan? Tanya Kirana semakin tidak mengerti. Apa saja, 24 jam kalau bisa. Kata Brian lagi enteng. Dia menatap Kirana yang terlihat kesal. Kenapa makin kesini, Brian semakin mengekangnya dalam bekerja. Dia masih maklum, jika berangkat lebih pagi, dan pulang sampai jam 2 bahkan sampai Brian pulang. Kirana mendengus kesal. Kamu pikir, aku mempekerjakanmu itu tidak dibayar? Kata Brian mendekat pada Kirana. Kebetulan Kirana lebih dekat di tembok, jadi Brian lebih leluasa untuk menggoda Kirana. Dia semakin mendekat pada Kirana, dengan santai dia akan memepet Kirana ke tembok. Kirana kaget, dia pun mundur ke belakang dan mentok ke tembok. Kamu setuju denganku kan? Tanya Brian dengan tubuhnya lebih dekat pada Kirana. Kirana gugup dan semakin bingung, kenapa papinya Michelle itu jadi lebih berani padanya? Tuan, apakah bicara harus seperti ini? Tanya Kirana dengan wajah mendongak ke arah Brian. Dia mencoba berani untuk memandang Brian. Kirana tidak kuat. Semakin dekat jelas sekali wajah tampan Brian, dia pun membuang mukanya ke samping. Brian tersenyum, wajahnya dia dekatkan lagi pada Kirana. Aku suka bicara dekat seperti ini, kata Brian. Dia mencium bau wangi dari tubuh Kirana, membuat intinya menegang. Tentu saja Brian menarik kembali wajahnya, niatnya menggoda Kirana malah dia sendiri yang terpancing. Brian mengumpat dirinya sendiri, tapi dia senang. Baru kali ini, ada seorang gadis yang bisa membuatnya bergairah. Dia penjamkan matanya, lalu berbalik pergi menuju kulkas dan mengambil air mineral dingin lagi. Sedangkan Kirana bernafas lega, dia pun memegangi dadanya. Dia merasakan detak jantungnya semakin kencang. Ingat apa yang aku katakan tadi, kamu harus tinggal di rumahku. Mengawasi Michelle dan membantunya belajar, kata Brian dengan tegasnya. Tapi, itu melanggar aturan yang berlaku. Tidak ada tapi-tapian. Jika kamu keberatan masalah gaji, aku naikkan lagi 2 kali lipat gajimu. Setelah berkata seperti itu, Brian pergi dari dapur menuju kamarnya di lantai 2. Dia ingin menetralkan hati dan sesuatu yang menggelora itu. Shit! Dia sudah lama di sini, tapi kenapa aku baru merasakan itu setelah dekat dengannya, umpat Brian. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan tubuhnya itu. Sedangkan Kirana hanya diam di tempatnya, dia bingung harus bagaimana. Semua barang dan bajuku ada di kos. Kenapa dia maksa banget sih, keluh Kirana. Dia pun kembali ke kamar tamu, yang memang disediakan bagi orang yang menginap di rumah Brian.
Mbak Mimin, kamar tamu itu besar banget sih? Tanya Kirana. Iya Mbak, memang besar. Soalnya kadang omanya Non Michelle suka datang kemari, kata Mimin. Omanya Michelle? Iya, omanya Non Michelle dari maminya. Kalau oma dari papinya ada di luar negeri, kata Mimin lagi. Apa omanya Michelle sering datang kemari? Tanya Kirana. Enggak sih, tapi kalau sekalinya kemari banyak banget aturan untuk Non Michelle. Beliau orangnya cerewet banget. Tapi anehnya, kalau berhadapan dengan Tuan Brian selalu diam. Kata Mimin lagi. Wah, ternyata dia sangat ditakuti ya, hihihi, gumam Kirana. Kenapa Mbak Kiran? Oh, enggak kok. Tapi kenapa omanya Michelle bisa diam ya kalau Tuan Brian ada? Tanya Kirana. Saya enggak tahu, Mbak. Tapi pernah saya dengar, waktu mau beresin kamar tamu itu. Omanya Non Michelle suka lo sama menantunya sendiri, kata Mimin. Loh, masa sih? Kan beliau sudah sepuh bukan sih? Kalau omanya Non Michelle itu masih muda Mbak, ya mungkin sekitar 45-an lah umurnya. Lawong maminya Michelle itu menikah dengan Tuan Brian masih muda banget, lulus sekolah SMA langsung menikah. Jadi omanya Non Michelle masih muda, wajar aja beliau naksir sama menantunya. Lah Tuan Brian itu tampan dan mapan juga, dia itu laki-laki sejati Mbak. Kata Mimin panjang lebar. Kirana nyengir kuda, dia juga mengakui, kalau Brian itu sangat tampan dan juga tubuhnya sangat bagus. Duh, jika bukan karena gugup dia akan betah dekat dengan Brian. Ups! Pikiran apa itu? Gumam Kirana dalam hati. Mbak Kiran, saya mau tanya. Tanya apa? Apa enggak pernah jantungan ya dekat dengan Tuan Brian? Tadi saya lihat, Tuan Brian dekat banget sama Mbak Kirana. Jantungan enggak, Mbak? Tanya Mimin, sambil menaikkan kedua alisnya dan tawa kecilnya. Tentu saja Kirana jadi malu. Jadi waktu Brian mendekatkan wajahnya ke arah wajah Kirana, Mimin mengetahuinya. Tiba-tiba wajah Kirana merona, lalu dia masuk ke dalam kamar tamu. Tanpa menjawab pertanyaan Mimin, dia malu sekali. Duh, Mbak Kirana beruntung banget sih. Bersambung.